Ya. Caranya kita juga tadi mendekatkan diri meskipun lagi main gitu. Iya. Ya itu tadi enak, lebih enak itu ketika kita melihat yang terdekat gitu ya. Iya. Iya. Tapi ingat kembali lagi, harus titik nolnya itu diri kita. Oh, Lihat dari diri kita. Kita bercermin pada diri kita. Kalau gini, seumpama ya, di dunia ini ada penceramah kondang, ya kan? Itu didatangkan khusus untuk menasihati kamu. Tapi kalau hatimu belum siap menerima, ya nggak mungkin dapat gitu loh. Oke. Jadi memang permulaan atau titik nol itu harus dari diri kita. Mulai titik nol itu harus dari diri kita, mengenal Tuhan pun harus dari dalam diri kita sendiri. Kalau mungkin bagi teman-teman yang berislam masih dari hasil forward atau melanjutkan orang tua, ya sembari kita melanjutkan Islam kita juga harus mengokohkan pondasi kita dari diri kita. Mengenal Tuhan, mengenal Allah, ya kita gali dalam diri kita sendiri. Sembari kita melanjutkan Islam yang sudah mungkin diajarkan dari orang tua, sudah menjadi kebiasaan kita, tapi kita gali lagi dalam diri kita bahwa kita mengenal Allah itu memang betul-betul dari diri kita. Kita mengenal Allahnya dari diri kita, tidak sekedar katanya gitu. Kita saksikan keagungan Allah dalam diri kita. Jadi aspeknya itu kan pertama diri kita, terus kemudian lingkungan kita sekitar yang terdekat demi terdekat. Jadi nggak mungkin Allah memperkenalkan diri itu dari memperkenalkan zat yang maha dekat. Allah kan Al-Qorib, zat yang maha dekat, Qoribun mujibun dakwah kan gitu. Zat yang maha dekat, masa memperkenalkan dirinya dengan hal yang jauh di seberang sana. Jadi kita temukan dari diri kita sendiri. Lebih kuat dan itu lebih meresap, lebih menyatu dalam kepribadian. Ya, satu kalimat atau apa gitu pesan untuk kaula muda supaya selalu melibatkan Allah lah dalam hidupnya. Selalu melibatkan Allah dalam setiap gerakan itu gini ya. Memang bukan suatu hal yang mudah langsung disampaikan terus paham, memang enggak. Memang ini kembali lagi perjalanan suatu pribadi menemukan titik awal dan titik akhir, yaitu Allah. Itu memang bukan hal yang mudah. Saya nggak bisa mengucapkan spelling mantra terus kemudian bisa paham. Kalau gini, kalau Mas Iqbal tadi menyodorkan gini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kalau kita pahami maknanya bahwa tidak ada daya kita menghindari suatu kemaksiatan, dan tidak ada daya apapun yang bisa membuat kita kuat melakukan taat kecuali daya tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Daya itu loh, kalau kita paham daya kita, batas daya kita, kemampuan daya kita, dan kalau kita nisbatkan pada Allah, nanti kita akan lebih dekat dengan Allah. Dan juga for your information ini Mas Iqbal, bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu merupakan pintu dari surga. Ada yang mengatakan pintu dari ruangan-ruangan surga. Nah, gitu. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini pintu surga, dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kuncinya. Kita sudah pegang kuncinya, sudah megang pintunya, masa agak mau masuk gitu. Jadi la haula itu adalah pintunya, terus la ilaha illallah ini adalah kuncinya. Nah, kita sudah pegang kunci, sudah tahu pintunya, masa nggak mau masuk gitu loh, tinggal masuk login. Kita lebih dekat dengan Allah. Nah, kenapa kok ada ulama menganjurkan untuk menzikirkan itu, membiasakan itu? Ya, ini menariknya di situ. Jadi manusia itu sebelum menjadi suatu jasad makhluk, itu semua adalah awalnya adalah iradahnya Allah, kehendak Allah. Di zaman azali itu iradah Allah. Ya. Nah, dulu ada yang bertanya, duluan mana ruh sama jasad? Ya duluan ruh lah gitu. Seperti kamu mau melakukan ibadah, pertama kan keinginan dulu. Nah, keinginan baru diaplikasikan dari suatu gerakan. Meskipun demikian, bukan sekonyong-konyong dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu menjamin kita langsung begitu saja masuk surga. Enggak. Memang itu bukan suatu jaminan. Akan tetapi kalimat tersebut
disebutkan muwasilah atau istilahnya itu perantara kita menuju ke surga. Jadi dengan membiasakan mengucapkan atau berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu terdapat kepatuhan kita, istislam kalau istilahnya itu, tunduk ya, deklarasi diri ya, deklarasi diri untuk tunduk kepada Allah, mengakui bahwa kita itu butuh Allah. Nah, pengakuan-pengakuan itulah yang kemudian membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tidak sombong, menjadi pribadi yang tunduk, yang patuh, menjadi pribadi yang tafwid atau pasrah pada Allah. Segala kenyataan yang kita hadapi, baik itu menyenangkan atau kurang menyenangkan, itu semua dari Allah. Dengan penuh kesadaran kita mengakui itu, mengikrarkan. Tidak ada prestasi tanpa kehendak atau iradah dari Allah, dan tidak ada musibah yang turun kecuali itu dikehendaki oleh Allah, jadi libatkan Allah. Bahkan ada yang orang mengenal Allah dari musibah, ada orang yang mengenal Allah dari kenikmatan, ada orang yang mengenal Allah dari suasana asik, dan ada orang mengenal Allah dari kegalauan dan kesedihan. Mungkin itu dulu ya Bal ya. Ini kayak sudah adzan, kita sholat dulu. Oke, siap Gus. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ya.